Boro-boro ngendorse, duitnya bea, geleles, liur. Sekarang kalau tidak ada orang lain tuh diajak ribut, jangan ajak ribut anak lah, menurut saya itu sangat gak bagus. Hola netizen yang berbakti. Keputusan Loli anak Nikita Mirzani membuka endorse untuk hidup mandiri di London, Inggris berbuntut perseteruan lagi. Nikita Mirzani menentang keras keinginan sang putri tersebut. Nikita Mirzani mengatakan kalau dirinya akan membantu Loli, apalagi kalau cuma perkara uang. Nikita Mirzani pun mengungkit soal dukungan penuhnya kepada Loli dalam hal positif. Bahkan Nikita Mirzani bercerita ia sampai mengeluarkan uang ratusan juta untuk sekolah Loli. Maka dari itu Nikita Mirzani kecewa jika perjuangannya kerja banting tulang demi anak malah seperti diremehkan. Apalagi dengan melihat Loli buka jasa endorse membuatnya malu sebagai orang tua. Lu suruh anak gue open endorse, sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus? Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jerih payah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar. Mimi nggak bayar orang, Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Tuh Dea, masih ada nggak lo buktinya? Mana lihat? Itu sekolah bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang. Ya Allah. Sekarang kamu bilang uang di rekening habis. Mimi tanya, kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi. Nak, coba kemana duitnya Mimi tanya. Kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya, duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapet? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Hah? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Ikutan lah nanti aku masalah artis ini. Tapi di sini, aduh, aku orang biasa mencampuri urusan artis. Kayaknya lucu gitu kan. Tapi aku geram loh nengok anak Sindiki kita ini, geram gitu loh. Gini, Sindiki ini menyekolahkan anaknya ini ke luar negeri itu untuk masa depan anaknya, biar anaknya sukses, biar anaknya berhasil, masa depannya bagus, cerah, indah, gitu kan. Tapi bisa-bisanya sanggupnya anak ini menjelekkan mamanya loh. Apa-apa aja dibilanginya. Waktu itu di live-nya itu pakai bahasa Inggris. Sanggup dia menjelekkan mamanya. Sangkan kami aja yang hidup susah, sekolah syukur, ke ladang kerja dulu baru bisa bayar uang sekolah. Sebelum bayar uang sekolah bumerang terus dalam otak ini, nanti gak dibayar uang sekolahmu, nanti bayar uang sekolah gak bisa kau disuruh. Kami gitu aja, awak tetap bersyukur, gak pernah yang namanya menjelekkan orang tua kayak gini. Ya, ini salah satu memang anak yang benar-benar durhaka ini. Iya, sekolah di luar negeri itu bukan biaya yang murah, banyak biaya mahal sekolah di sana kau Loli. Jadi tahu diri kau sedikit, kau tahu terima kasih kau sedikit. Mama kau itu berjuang sendiri untuk kau, untuk nyekolahin kau, belum lagi adik-adik kau. Udah sendiri mama kau itu single parents, bukannya ada lakinya. Sendiri nyekolahin kau, nyari duit 50 juta untuk biaya kau dalam 1 bulan itu nggak gampang Loli. Tapi syukur aja mama kau artis, banyak uang dia, banyak rezeki dia Loli. Syukur aja kalau doakanlah rezeki mama kau itu banyak biar sanggup nyokolahin kau sampai ke jenjang yang kau inginkan. Kau bukan anak presiden, tapi kau bisa seperti anak presiden sekolah di luar negeri. Apa nggak bangga kau punya mama kayak mama kau itu? Walaupun mulutnya lantam kayak gitu, apa nggak bangga kau? Wih, kok mama aku itu Loli, ku cium kakinya itu lantam-lantam gitu, tapi sekolah anak dipikirkan loh. Masa depan anak dipikirkan. Apalah daya kami ini yang anak orang susah tapi nggak pernah yang namanya menjelekkan orang tua. Keterlaluan. Kita itu orang yang sangat bertanggung jawab, apalagi anak-anaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengikuti beliau.
ngikutin Nyai dari awal dia terjun di dunia entertain sebelum orang mengenal dia dengan sosoknya yang sekarang. Orang mengenal dia sebagai sosok yang terpercaya sensasi di awal-awal karirnya, selalu berurusan dengan kepolisian. Tapi orang tidak tahu pribadinya dia tuh orang yang sangat humble, orang yang sangat baik hati, nggak pernah sombong sama fansnya. Mau dia sudah terkenal sekarang pun tetap seperti itu. Dia adalah single fighter, cuman dia kurang beruntung karena laki-laki yang mendekatinya selalu mempunyai tujuan dan manfaatkan dia. Sebenarnya sama si ex-nya yang sekarang ini, memang terlihatnya seperti baik ya kita publik ya. Memang baik, pada dasarnya baik. Baik karena mempunyai tujuan tertentu. Karena Nikita ini sosoknya dia nggak akan marah kalau dia tidak dibuat marah. Itu aja sifat manusia. Dan juga banyak orang ini terlalu baik Nikita ini. Jadi dia tuh nggak suka ada hal-hal yang annoying, yang mengganggu dia. Dan dia bekerja keras untuk anak-anaknya. Saya sering melihat dia waktu itu sebelum dia terkenal sekarang dengan almarhum Olga. Saya selalu mengikuti dia dari awal seperti itu karena saya suka sosok yang menurut saya Nikita itu Nyai ini sosok yang unik, sosok orang yang unik. Karena apa? Dia punya kepribadian yang membuat ciri khasnya dia, bukan karena huru-haranya, tapi karena dia men-safety dirinya sendiri. Namun kali ini kasusnya ini sangat sayangkan karena seorang ex-nya itu ya yang suka meracuni Loli. Karena apa? Loli ini kan masih ibaratnya labil, ababil, kan pikir labil gitu. Namun sebentar lagi mereka akan berbaikan dan Loli akan meminta maaf kepada orang tuanya di depan publik atas kesalahan Loli sendiri, bukan karena keinginan tapi karena keinginannya dia sendiri. Dan dia akan menyadari bahwa apa yang terlihat baik menurut dia ternyata tidak seperti itu. Aku terus mendoakan kita dan anak-anaknya itu yang terbaik. Dan Loli, kamu adalah anak gadis yang baik dan aku percaya sebagai kamu akan sadar dan kamu akan tahu bahwa mamamu hanya mau yang terbaik buat kamu. Sukses terus untuk Nyai dan untuk anak-anaknya, selalu sehat ya, bahagia. Terima kasih. Kalau lihat video tadi, Bunda itu kasihan ya. Mana sih orang tua yang mau seperti itu, ya kan? Ini sih pesan buat yang masih muda-muda, jangan kecewakan orang tua, terlebih dia ibu. Seburuk apapun, sejahat apapun, orang tua tetaplah orang tua yang memiliki tanggung jawab besar. Jadi untuk semua para anak, ingatlah ketika kamu ada di titik rendah, ingatlah ketika kamu masih membutuhkan tangan orang tuamu untuk berjalan. Jadi ketika kamu sudah mampu berdiri sendiri, orang yang pertama kamu harus bahagiakan adalah orang tuamu. Tidak perlu memberikan apapun, cukup memberikan perhatian, sopan dan santun, kasih sayang. Seorang ibu berusaha semaksimal mungkin bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk anak-anaknya. Buruk apapun dia, jahat apapun dia di mata orang lain, tapi di mata Tuhan, ibu masih adalah pemilik mutlak surga karena ada di telapak kakinya. Buat semua para anak, begitu juga bunda yang masih memiliki orang tua, walaupun baru hanya separuh, tetap selalu ingat sebelum kita berjalan dengan kaki sendiri, tetap tangan mereka yang kita butuhkan untuk menopang kita supaya berjalan. Tetapi ketika kita sudah mampu berjalan sendiri, jangan lupakan tangan-tangan yang pernah menopang waktu kita masih tertatih-tatih. Oke, Besti. Untuk kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya, jujur ya, aku bukannya berpihak kepada Nikita Mirzani ya. Perasaan ibu itu terasa di aku ya. Ketika kita memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, bagaimana sikap anak terhadap kita yang terkadang bertentangan dengan pola pikir kita, itu terhiris. Untuk kasusnya Loli ini, aku rasa Loli ini udah berlebihan ya, bersikap terhadap orang tuanya. Ya benar, saya berpihak kepada Nikita Mirzani ketika anaknya ini bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang norma susila terhadap orang tua gitu ya. Loli ini berlebihan ya. Menurut aku Loli ini sangat berlebihan, mengedepankan rasa egonya terhadap ibunya ya. Untuk Loli, sadarlah bahwa ibu itu berguna untukmu. Oke, Loli. Boro-boro endorse, duitnya beak, leles, liur. Sekarang kalau tidak ada orang lain tuh diajak ribut, jangan ajak ribut anak lah. Menurut saya itu sangat gak bagus. Ajak ribut anggota keluarga, mantan suami, mantan pacar. Tapi kalau anak janganlah ya. Karena gimana pun kan itu dalam agama dan dalam etika umum juga tidak baik. Kalau mau ribut itu boleh, tapi intaran, tidak diumumkan di sosial media. Lagian kalau mau endorse juga paling apa sih? Paling obat penenang, obat tidur, supaya
dua pihak ini tenang dan tidur lelap supaya tidak ada keributan, paling itu. Jadi jangan juga nyumpain bahwa produk-produk yang akan mengendorse, akan memberikan endorse ke Lollipop itu akan hancur. Lagian mungkin dia mau dapat endorse supaya duitnya itu nanti ditransfer kepada si Tonce Dodolan yang ada di Jerman. Dia juga BU kali. Kan kalian saling menolong. Kita harus saling tolong sama yang lain karena kita itu berbesar hati. Kalau kita juga kaya nggak apa-apa, tapi orang kaya biasanya sih nggak duduk di garasi sih. Biasanya orang kaya itu duduknya itu di meja seperti pengacara, terus bukan di garasi. Kalau orang kaya itu duduknya tuh di sofa yang mahal yang harganya 1 miliar, atau di Rolls Royce, atau di Ferrari, bukan di garasi. Karena mungkin saja kita itu mungkin penunggu garasi. Jadi buktikan kalau kita memang kaya, kita harus juga mencari tempat-tempat ya bukan garasi. Itu sih kalau saya sih ya, supaya orang yakin. Monggo, nuhun, mangga, matur nuhun. Aduh, saya jadi nggak enak nih Kak Niki, soalnya uang itu sebenarnya masih ada dan nggak kemana-mana. Soalnya uang itu saya pinjam dari si Loli, karena waktu itu kami lagi sama-sama ini kan di UK sana, dia juga lagi kuliah, saya juga sedang kuliah di sana. Terus kemudian saya minta tolong lah kemarin itu, Loli, apa Om Robi katanya, kamu ada uang dulu 200-an nggak? 200 berapa? 200 juta gitu. Oh ada nih, tapi tinggal ini gitu, masih ada sih kalau untuk makan beberapa hari. Terus aku bilang ya pinjamlah dulu kalau bisa gitu, karena Om Robi udah lama nggak clubbing gitu. Malam ini mau clubbing karena ada satu itu cewek kenalan Om mintanya clubbing gitu, dan Om juga nggak enak nolaknya gitu. Terus ya udah, si Loli ini kan karena memang kita udah sama-sama dekat di sana, saling sama membantu, ya pinjam aja dulu Om katanya. Ya udah, akhirnya aku juga akhirnya minjam gitu, dan aku pinjam itu kan belum sampai juga tempo waktunya sampai 2 minggu, karena kemarin janjinya itu paling lambat itu 2 minggu. Jadi Mbak Nikita harap sabar lah dulu, jadi nggak usah ditanya, nggak usah marah sama si Loli. Kalau apa, marahin saya aja gitu, karena si Loli kan nggak tahu apa-apa, saya yang lebih dewasa gitu loh Mbak. Jadi jangan salah paham juga netizen persoalan ini gitu. Dan saya juga udah bilang sama si Loli gitu, kalian kalau ada konflik itu nggak usah lah diomongin di sosial media. Makanya si Loli sekarang itu nggak pernah lagi posting-posting di sosial media. Jadi kalau ada konflik gitu antar keluarga gitu, internal keluarga, diselesaikan aja, kan ada WA, bisa telepon. Itu aja sih. Sekali lagi saya mohon maaf nih Mbak Nita.